Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dosen pengampu Bapak Subhan SE MKom. Kami dari kelompok 14 dengan anggota Marista Soleman dengan NPM 0204221143, Febrial Sulistyo dengan NPM 0204221144, Cinta Kasman dengan NPM 0204221145. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai future value yang terdiri atas 5 contoh soal. Yang pertama kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Kita langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, jadi pada soal yang pertama di sini kita akan membahas mengenai future value. Teman-teman perhatikan, di sini ada rumus untuk menyelesaikan secara manual. Tetapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini rumusnya yaitu future value atau FV nilai masa depan, ada juga PMT payment atau pembayaran, ada R tingkat bunga dan ada N jangka waktu. Di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 5 juta, R atau tingkat bunganya yaitu sebesar 6%, N atau jangka waktu selama 25 tahun. Dan yang ditanya adalah future value. Di sini kita menggunakan formula. Nah, di sini kita akan menggunakan formula FV dalam kurung, kita masukkan rate-nya atau tingkat bunganya sebesar 6%, diikuti dengan titik koma. Kita masukkan N-nya atau jangka waktunya selama 25 tahun, kita diikuti dengan titik koma lagi. Jangan lupa diberikan tanda min supaya hasilnya positif. Lalu kita masukkan PMT-nya, yaitu sebesar 5 juta. Nah, untuk percent value dan tipe, di sini kita kosongkan, karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Nah, sekarang kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini dia hasilnya, yaitu sebesar 274.322.000 dan 559 rupiah. Sekian. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabelnya. Kita akan membuat contoh tabelnya. Di sini ada tahun. Tahunnya yaitu selama 25 tahun atau 25 periode. Kita copy ke bawah sampai 25. Lalu kita masukkan cash flow-nya, yaitu sebesar 5 juta. Lalu kita copy ke bawah. Lalu tingkat bunganya yaitu 6%. Kita copy lagi ke bawah. Dan yang terakhir ada future value. Nah, untuk menghitung future value, teman-teman perhatikan. Pada periode yang pertama, di sini kita kosongkan. Nah, untuk periode yang kedua, di sini kita menggunakan formula sama dengan, kemudian masukkan cash flow-nya pada periode yang pertama, kemudian dikali
buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunganya di periode yang kedua, kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow yang di periode yang kedua. Kemudian klik enter. Nah, klik enter. Dan ini dia hasilnya, yaitu sebesar 10.300.000. Nah, hasilnya, nah teman-teman, jangan langsung copy ke bawah seperti ini. Nanti hasilnya akan sama semuanya. Teman-teman hitung lagi untuk periode yang ketiga. Kemudian masukkan sama dengan, kemudian masukkan nilai future value yang kedua yang ini. Kemudian dikali, kemudian buka kurung 1 ditambah tingkat bunga pada periode yang ketiga, kemudian tutup kurung, kemudian ditambah dengan cash flow pada periode yang ketiga, kemudian klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung copy ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini dia hasilnya, yaitu sebesar 274.322.559 sekian, sama dengan yang di pertama ini. Jadi hasilnya sama maupun yang di pertama dan di kedua. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya supaya terlihat lebih rapi. Klik di sini, kemudian pilih All Borders. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang di soal yang kedua ini, yang diketahui yaitu ada present value sebesar 10 juta, ada tingkat bunga atau R yaitu sebesar 10%, ada N atau jangka waktu yaitu selama 5 tahun. Dan yang ditanya adalah future value, sehingga kita masih menggunakan formula FV buka kurung, kita masukkan tingkat bunganya atau rate yaitu sebesar 10%, diikuti dengan titik koma, kita masukkan jangka waktunya yaitu selama 5 tahun, kemudian titik koma lagi, kemudian di sini PMT-nya kita kosongkan karena yang ditanya yaitu present value, bukan PMT-nya, yaitu kita titik koma lagi. Jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya positif. Kemudian masukkan present value, kemudian kurung, lalu enter. Nah, ini dia hasilnya yaitu sebesar 16.105.100 rupiah sekian. Nah, ini dia hasilnya yaitu sebesar 16.105.000 sekian.
Nah, sekarang kita akan mencari, di sini kita akan mencari imbal hasilnya. Jadi, imbal hasil adalah keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi surat berharga yang diterima oleh penanam modal. Jadi, caranya kita akan mengurangkan, jadi di sini caranya kita akan mengurangkan future value dengan present value atau nilai masa depan kita kurangi dengan nilai sekarang, yaitu sama dengan yang pertama kita masukkan future value, kemudian kita berikan tanda kurang, kemudian kita klik future value, present value, lalu enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi imbal hasilnya yaitu sebesar 6.105.000 sekian. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ketiga yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%. Berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Nah, sekarang kita akan membuatnya di Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang kita akan membuat contoh soal yang ketiga yang diketahui future value-nya yaitu 200 juta, R atau tingkat bunganya yaitu 8%, dan N atau jangka waktunya yaitu sebesar selama 10 tahun. Dan yang ditanya yaitu PMT, sehingga kita menggunakan formula PMT, buka kurung, kita masukkan rate-nya yaitu sebesar rate atau tingkat bunga yaitu sebesar 8%, kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian kita masukkan jangka waktunya selama 10 tahun. Kemudian di sini untuk present value-nya kita kosongkan karena di sini yang diketahui yaitu future value-nya. Jadi kita titik koma lagi, kemudian kita masukkan nilai future value-nya. Jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya positif. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia hasilnya yaitu sebesar 13.805.897 sekian. Nah, sekarang kita akan substitusikan apakah PMT ini untuk masa depan benar 200 juta ini atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan formula future value atau FV, buka kurung, kita masukkan rate-nya, diikuti dengan titik koma, kita masukkan jangka waktunya selama 10 tahun, kita titik koma. Di sini jangan lupa berikan tanda min supaya hasilnya nanti positif. Kemudian masukkan PMT-nya, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Jadi ini dia hasilnya yaitu sebesar 200 juta sama dengan nilai di masa depan yaitu sebesar 200 juta. Nah, sekarang kita next ke contoh soal yang keempat. Oke, kita masuk di soal yang keempat, yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia nyetor sebesar 50 juta dengan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Nah, di sini kita langsung saja mengerjakannya, yaitu yang kita ketahui di sini adalah present value-nya atau PV-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 5%. Kemudian N-nya atau periodenya yaitu
selama 10 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula sama dengan FV buka kurung, kita masukkan rate-nya diikuti dengan tanda titik koma, kemudian periodenya atau N-nya selama 10 tahun diikuti dengan tanda titik koma. Nah, di sini untuk PNP-nya kita kosongkan saja, karena pada soal ini kita hanya mengetahui present value-nya saja. Kita beri tanda titik koma lagi, kemudian sebelum kita masukkan present value-nya kita beri tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan kita rubah dulu. Oke. Nah, di sini hasilnya yang kita dapatkan yaitu 81.444.731 sekian. Nah, di sini kita bisa buat untuk tabel anuitasnya, yaitu di mana tahun, kemudian cash flow, kemudian diskontonya. Nah, yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini tahun ada 10 tahun atau 10 periode. Kita copy saja ke bawah. Kemudian kita pilih tanda tambah ini, kemudian fill series. Nah, untuk cash flow-nya 50 juta. Kita copy saja ke bawah supaya lebih cepat. Kemudian diskontonya yaitu 5%. Kita copy lagi ke bawah supaya lebih cepat. Nah, di sini untuk future value-nya kita menggunakan formula sama dengan future value buka kurung, kita masukkan diskonnya, kemudian diikuti dengan tanda titik koma, kemudian periodenya pada periode yang pertama, kemudian PNP-nya kita kosongkan, kemudian sebelum kita isi present value-nya kita beri tanda minus agar hasilnya positif, kemudian kita masukkan cash flow-nya pada periode yang pertama, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan kita ubah dulu. Nah, pada periode pertama kita mendapatkan hasil 52.500.000. Kemudian kita langsung copy saja ke bawah supaya lebih cepat. Nah, di sini hasilnya pada periode yang ke-10 yaitu sama dengan cara penyelesaian di atas, yaitu 81.444.731 sekian. Jadi kedua cara ini sama ya teman-teman, hasilnya yaitu 81.444.731 sekian. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Pertanyaannya, berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Nah, di sini kita langsung saja menyelesaikannya. Ini yang kita ketahui PMT-nya itu sebesar 2 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya itu 7%. Kemudian N-nya atau periodenya yaitu 4 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula yaitu future value buka kurung, kita masukkan rate-nya diikuti dengan tanda titik koma, kemudian periodenya,
diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kemudian sebelum kita isi PMT-nya, kita berikan tanda minus supaya hasilnya positif. Kemudian PMT-nya. Nah, di sini untuk present value dan juga tipenya kita kosongkan saja, karena di sini kita hanya mengetahui PMT-nya atau payment-nya atau pembayarannya. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Kemudian kita rubah dulu. Nah, di sini didapatkan hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Nah, di sini kita bisa buat dalam bentuk tabel anuitasnya ya teman-teman. Itu tahun, kemudian cash flow-nya atau payment-nya, kemudian diskontonya, dan ditanya di sini adalah future value-nya. Nah, di sini tahunnya ada 4 tahun atau 4 periode. Kita copy ke bawah di sini, terus kita pilih yang ini, terus fill series. Nah, kemudian untuk cash flow-nya yaitu 2 juta. Kita copy saja ke bawah supaya lebih cepat. Kemudian diskontonya yaitu 7%. Kita copy ke bawah supaya lebih cepat. Nah, di sini untuk menghitung future value-nya sama seperti pada soal yang pertama. Di sini untuk pada periode yang pertama kita kosongkan dulu. Kemudian untuk periode yang keduanya kita menghitung dengan cara menggunakan formula sama dengan kemudian kita masukkan cash flow pada periode yang pertama, kemudian kita kali, buka kurung, 1 ditambah diskonnya yaitu 7%, tutup kurung, kemudian ditambah lagi dengan cash flow pada periode yang kedua. Kemudian kita enter. Kita rubah dulu. Nah, di sini kita belum bisa langsung copy ke bawah karena hasilnya akan sama. Nah, jadi caranya yaitu sama dengan, kemudian kita isi dengan nilai future value pada periode yang kedua, kemudian kita kali, buka kurung, 1 ditambah dengan diskon pada periode yang ketiga, kemudian tutup kurung, dan ditambah dengan cash flow pada periode yang ketiga. Kemudian kita enter. Kita masukkan kembali future value pada periode yang kedua, kemudian dikali, buka kurung, 1 ditambah tingkat bunga pada periode yang ketiga, kemudian tutup kurung, ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang ketiga. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy ke bawah. Nah, sini hasilnya yaitu sama dengan cara penyelesaian di atas, yaitu 8.879.886 sekian. Jadi caranya kedua penyelesaian ini hasilnya sama
baik menggunakan fungsi anuitas atau tabel anuitas.